Untuk yang kedua, sebetulnya apa sih yang mendasari ini terjadinya perubahan metabolisme tadi ya? Maka kita kembali ke konsep enzim pemetabolisme. Artinya ketika suatu obat tadi diazepam itu di metabolisme, misalkan di sini enzim A menjadi metabolit diazepam. Ini ya, ini kan konsepnya seperti ini, itu ya dasarnya. Ini harusnya, ini semua contoh ya, tidak sebenarnya. Saya ibaratkan saja biar gampang. Misalkan ini harusnya 12 jam. Oke. Tetapi ketika diminum bersama dengan fenobarbital tadi, diazepam ini ketika menjadi metabolitnya sama-sama, enzimnya sama, itu hanya sebesar 6 jam. Misal seperti ini. Artinya di sini terjadi peningkatan metabolisme sehingga menyebabkan penurunan, kalau kita lebih rincikan, bioavailabilitas, bukanlah, langsung aja, penurunan durasi gitu ya, atau kerja obat. Oke, jadi dari sini sudah kelihatan ya, ketika diazepam plus plus fenobarbital, maka dia metabolismenya durasinya adalah sebesar 6 jam. Ini durasi. Artinya dia terjadi peningkatan metabolisme. Misalkan di sini metabolismenya normal, metabolismenya kita katakan 2 jam misal ya. Maka di sini metabolisme ternyata menjadi 1,5 sampai 1,5 jam. Ternyata dia terjadi peningkatan metabolisme. Oke, itu konsepnya seperti itu. Kalau lebih mau kita rincikan lagi adalah enzim ini, enzim A, ya, si diazepam ini di metabolisme diperantarai oleh enzim A. Nah, si fenobarbital ini ternyata memiliki efek pada enzim, artinya dia mempengaruhi metabolisme ini gitu ya, dengan cara dia menginduksi enzim metabolisme. Induksi itu di sini artian apa? Artian dia membuat enzim itu menjadi lebih aktif misalnya. Pokoknya intinya induksi itu nantinya metabolismenya akan lebih cepat. Metabolismenya menjadi lebih cepat. Itu yang dinamakan induksi. Oke, sehingga diazepam yang tadinya memerlukan waktu 12 jam untuk metabolisme, ketika ditambahkan fenobarbital maka dia hanya memerlukan waktu 16 jam. Disinilah kita sebut bahwa fenobarbital ini menginduksi enzim pemetabolisme dari diazepam yang menyebabkan perubahan metabolismenya sehingga durasinya menjadi turun. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai induksi, tapi ketika kita bicara mengenai inhibisi, di sini teman-teman bisa bisa isi sendiri enzim A tadi, maka obatnya saya lupa, pokoknya obat B misalnya yang ini, dia malah menginhibisi enzim ini untuk memetabolisme. Artinya diazepam ini ketika normalnya
sekian jam, maka di sini menjadi sekian jam. Dan ini silakan diisi sendiri. A sama B, berarti yang lebih tinggi yang mana? Ini teman-teman juga harus ini ya, dianalisis, dimengerti. Kira-kira yang mana yang lebih tinggi? Maka yang ini, gitu ya. Artinya ketika tadinya butuh waktu 12 jam, sekarang malah butuh waktu 18 jam. Ini namanya inhibisi enzim. Artinya enzim yang tadinya enzim A ini yang tadinya mengkatalisis reaksi untuk metabolisme diazepam, untuk menjadi metabolitnya dia butuh 12 jam. Maka setelah dihambat aktivitasnya oleh obat B ini, maka dia ternyata menjadi 18 jam. Artinya kalau kita taruh di grafik profil farmakokinetik dari suatu obat seperti ini, maka ketika diazepam memiliki normalnya seperti ini, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Seperti ini kadar, ini waktu, ini ya. Maka ketika kita berikan diazepam, kita konsumsi, maka grafik profil farmakokinetiknya akan seperti ini. Diazepam akan diabsorpsi gini ya secara perlahan, lalu dia capai puncaknya, kadar puncak ya. Contohnya kalau ini kadar ini ya, rentang farmakoefek farmakologi. Jadi efektivitasnya ketika dia berada di kadar ini ya. Maka kalau kita bicara mengenai induksi enzim, maka sama ya, ketika dia seperti ini, ternyata maka metabolisme lebih cepat menjadi seperti ini. Nah, ketika kita bicara mengenai inhibisi enzim, maka metabolisme menjadi lebih lambat. Artinya jadi seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan aktivitas tadi, maka ketika normalnya diazepam itu sampai sini, ya, 12 jam, misal efeknya 12 jam, maka setelah diinduksi dia hanya 6 jam. Dan setelah diinhibisi enzim pemetabolisnya, maka dia bisa sampai 16 jam. Oke. Sederhananya seperti itu. Ini ya. Jadi interaksi antara obat dan enzim pemetabolisme. Di sini kita punya diazepam plus A plus B, maka ternyata terjadi efek inhibisi, ada yang juga efeknya induksi. Dan ini tidak hanya 1-2 obat, tapi banyak sekali obat, enggak banyak sekali sih, tapi ada dan cukup banyak obat yang mengalami reaksi seperti ini atau interaksi antara obat satu dan obat lainnya. Dan ini kita pelajari di mata kuliah interaksi obat. Oke. Tapi pada intinya konsepnya adalah seperti tadi, seperti yang ini ya. Ini yang tadi, oke, seperti ini. Lalu akhirnya seperti ini. Ini hubungannya kenapa durasinya nanti teman-teman harus ngitung onset dan durasi ya, tapi nanti lebih lihat di sininya durasinya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang artinya ketika durasinya semakin lama, maka obat itu adalah suatu inhibitor enzim. Maka ketika durasi dari obat diazepam nanti semakin cepat, maka obat yang diberikan bersamaan namanya adalah induktor enzim. Oke ya. Baik. Ya, sekian aja untuk pengantarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.